Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, pada video ini saya akan memberikan penjelasan tentang pembahasan soal ujian nasional tahun 2019. Nah, pada bagian ini soal yang akan saya bahas itu adalah soal nomor 1 sampai 5. Soal nomor 1 ini adalah soal pengukuran. Nah, kebetulan pada soal ini yang ditampilkan adalah hasil pengukuran sebuah balok menggunakan jangka sorong. Nah, di sini ada hasil pengukuran panjang, lebar, dan tinggi dari sebuah balok tersebut. Nah, ketika kalian mendengar kata jangka sorong, maka yang harus kalian ingat bahwa jangka sorong itu memiliki tingkat ketelitian sebesar 0,1 mm, atau kalau kita konversikan ke dalam cm menjadi 0,01 cm. Nah, ingat bahwa jangka sorong itu memiliki skala utama dan skala nonius. Nah, skala utama itu yang di atas. Nah, ini skala utama. Terus yang di bawah ini merupakan skala nonius. Nah, untuk membaca hasil pengukuran jangka sorong, kita biasanya menggunakan persamaan skala utama atau SU ditambah skala nonius dikali tingkat ketelitian dari jangka sorong. Nah, di sini supaya mudah dalam perhitungannya, karena di dalam pilihan ini semuanya dalam sentimeter, maka kita gunakannya sudah kita konversi ke dalam sentimeter, yaitu tingkat ketelitiannya 0,01 cm. Nah, sekarang kita baca hasil pengukuran dari panjang, lebar, dan tinggi. Nah, untuk panjang, kita lihat pada gambar berapa skala utamanya. Nah, untuk membaca skala utama, kamu perhatikan skala yang di atas. Nah, tapi kamu perhatikan yang skala tersebut adalah skala sebelum 0 di bawah ini. Nah, ini kan angka 0. Lalu sebelum 0, nah ini angka berapa skalanya? Nah, kamu bisa lihat di sini 1 berarti 1,5, 1,6, 1,7, 1,8. Nah, maka SU-nya adalah 1,8 cm. Dan SN-nya, untuk pembacaan SN atau skala nonius, itu kita cari skala yang atas dan bawah itu segaris. Nah, jadi skala atas dan bawah itu berada pada satu garis. Nah, kebetulan di sini yang segaris adalah yang saya lingkari di sini. Maka yang ini adalah merupakan hasil pembacaan skala nonius. Tapi yang dibaca bukan skala yang di atas ya, tapi skala yang di bawah. Berarti yang di bawah ini adalah 0, 1, 2. Maka di sini SU-nya adalah 1,8 cm dan SN-nya adalah 2 dikali 0,01 cm. Sehingga hasil dari pengukuran panjang adalah 1,82 cm. Kemudian untuk lebar menggunakan rumus yang sama, kita tentukan lagi SU. Nah, untuk menentukan SU kamu lihat skala sebelum 0 yang di bawah. Nah, jadi skala yang dibaca adalah skala yang di atas. Nah, berarti 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Nah, ini SU-nya 0,4. Sedangkan SN cari yang segaris atas dan bawah. Maka kita perhatikan di sini yang segaris adalah, nah ini kan selisih. Yang segaris itu adalah yang ini. Nah,
Ingat ya, baca skala yang di bawah untuk skala non-use-nya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi SU-nya 0,4 dan SN-nya adalah 6. Maka hasil pengukuran lebarnya adalah 0,46 cm. Demikian pula pada pengukuran tinggi. Menggunakan persamaan sama, kita lihat di sini berapa SU-nya. Nah, ini skala sebelum 0 berarti 1,3. Ini ya. Sebelum 0 yang di bawah nih, tapi baca skala yang di atas 1,3. Kemudian SN cari yang berimpit atau segaris. Nah, yang berimpit adalah ini. Nah, ini SN-nya berarti 5. Maka hasil pengukuran tinggi adalah 1,35 cm. Nah, karena pada soal ini kita diminta untuk menentukan volume balok, maka kita gunakanlah rumus volume balok, yaitu volume balok sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Kita masukkan semua hasil pengukuran yang sudah kita baca tadi, kemudian kita kalikan semuanya, kita dapatlah angka 1,13022 cm kubik. Nah, namun di sini yang perlu kita garis bawahi adalah menggunakan kaidah angka penting. Nah, aturan angka penting untuk perkalian itu adalah hasilnya mengikuti jumlah angka penting yang paling sedikit. Nah, jadi kita harus melihat kembali dari hasil pengukuran panjang, lebar, dan tinggi. Jadi masing-masing hasil pengukuran ini kita lihat berapa angka pentingnya. Nah, untuk panjang ini terdiri dari 3 angka penting. Kemudian untuk lebar ini terdiri dari 2 angka penting. Kemudian untuk tinggi terdiri dari 3 angka penting. Nah, untuk pembahasan tentang angka penting silahkan nanti kita bahas pada video berikutnya. Nah, sehingga di sini kita sudah dapatkan bahwa di sini yang paling sedikit adalah 2 angka penting. Maka berdasarkan aturan angka penting untuk perkalian, hasil volume ini harus kita bulatkan menjadi 2 angka penting. Nah, bagaimana cara pembulatannya? Nah, berarti hasil volume balok sesuai aturan angka penting adalah 1,1 cm kubik. Nah, yang terdiri dari 2 angka penting. Maka jawaban yang benar di sini adalah C. Nah, jadi perlu kalian perhatikan untuk menjawab soal seperti ini. Ini terkadang pilihan di optionnya ini jawabannya hampir benar semua ya. Nah, maka kamu perhatikan lagi kaidah angka penting. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah 1,1 cm. Karena setelah angka 1 ini adalah angka 3. Jadi pembulatannya ke bawah. Kalau di atas angka 5 baru pembulatannya ke atas. Nah, itu nanti akan saya jelaskan di video berikutnya tentang angka penting. Oke, lanjut untuk soal nomor 2. Tentang vektor perpindahan.
Nah, di sini ada seorang anak mengendarai motor sehingga rutenya bisa kita perhatikan seperti gambar. Nah, di sini titik awal, kemudian titik akhir. Nah, kita ketahui bahwa perpindahan itu adalah jarak kedudukan akhir terhadap kedudukan awal. Sehingga kalau kita tarik garis vektornya adalah seperti ini. Nah, maka berapa panjang garis merah tersebut? Nah, jarak inilah yang merupakan perpindahannya. Nah, jadi berapa besar perpindahan? Untuk menghitung perpindahan ini, maka kita gambarlah rute tersebut sehingga sedemikian rupa menjadi bentuk segitiga siku-siku. Nah, jadi 10 km yang di bawah ini kita ambil tarik garis putus-putus seperti ini. Nah, kemudian yang ini, nah kita ambil juga tarik garis putus-putus sehingga menjadi seperti ini. Maka kita fokuskan gambarnya ke dalam bentuk segitiga ini saja. Sehingga kita beri nama segitiga A, B, C. Nah, kalau kita sudah menggambar segitiga seperti ini, maka mudah saja untuk menghitung sisi miring segitiga, berarti menggunakan teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras itu adalah AC kuadrat. Nah, kebetulan di sini namanya AC. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Maka kita masukkan nilainya. AB, panjang AB ini kan 20 ditambah 10, jadi 30. Kemudian BC-nya 40. Masing-masing kita kuadratkan, kemudian hasilnya kita tambahkan dan kita akarkan sehingga perpindahan yang ditempuh oleh pengendara motor tersebut adalah 50 km. Dengan demikian jawabannya adalah C. Nah, pada soal nomor 3 ini adalah soal tentang hukum Newton. Nah, diketahui disajikan gambar seperti ini sistem katrolnya, bahwa benda A berada pada meja licin, artinya gaya gesek benda A terhadap permukaan meja itu diabaikan. Kemudian benda B menggantung seperti ini, sehingga yang mempengaruhi benda B ini adalah gaya berat. Nah, gaya berat itulah nanti yang akan menyebabkan benda A ini bergerak. Nah, bergerak. Nah, karena ini bergerak mengikuti arah benda B, berarti percepatan sistemnya ke kanan ya, ke kanan. Nah, jadi gaya-gaya yang bekerja searah dengan percepatan sistem itu nanti akan bernilai positif, sedangkan yang berlawanan negatif. Nah, di sini berarti kan kita menggunakan persamaan sigma F sama dengan M kali A, bahwa jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda itu sebanding dengan besar percepatannya dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Nah, jadi diingat tadi ya, bahwa yang searah dengan percepatan sistem ini adalah positif. Kemudian yang berlawanan dengan percepatan sistem berarti gayanya negatif. Oke, kita mulai. Sigma F sama dengan M kali A. Di sini
Berarti benda-benda yang gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini ada 3 ya. Yaitu yang pertama adalah gaya berat B, gaya berat benda B. Kemudian yang kedua adalah T, yang ini. Kemudian yang ketiga adalah T. Oke, kita lihat percepatan sistemnya ini kan ke kanan, berarti otomatis yang ini dia ke bawah kan. Nah, akan bergerak turun seperti ini. Ya. Nah, ini A-nya. Berarti kalau WB ini searah dengan A, berarti WB ini positif. Yang ini karena berlawanan dengan A sistem, berarti yang ini negatif. Kemudian T yang ini karena searah nih, maka yang ini positif. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan. Berarti WB dikurang T ditambah T sama dengan, nah karena kita bicara sistem, maka masanya kita jumlahkan. MA plus MB dikali A. Nah, A di sini adalah A sistem. Karena T-nya sama besar, maka bisa kita coret di sini. Sisa WB sama dengan MA plus MB dikali A. Nah, karena kedua benda bergerak bersama-sama dengan percepatan yang sama, maka percepatan balok A itu nanti hasilnya akan sama dengan percepatan sistem. Nah, jadi A yang di sini walaupun dia adalah percepatan sistem, tapi dia juga merupakan percepatan balok A karena ini bergeraknya bersamaan. Jadi WB itu karena gaya berat, WB itu W gaya berat berarti M dikali G. M-nya karena ini W-nya milik benda B, berarti M-nya MB dikali G sama dengan MA plus MB dikali A. Sehingga A sama dengan MB dikali G per MA plus MB. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nah, di soal nomor 4, ini adalah soal tentang hukum Kepler ya. Nah, satelit Helios 1 dan 2 mengorbit bumi dengan perbandingan jari-jari orbitnya 4:9 serta perbandingan massa Helios 1 dan 2 adalah 4:9. Jika lintasan orbit satelit tersebut melingkar, maka perbandingan periode satelit Helios 1 dan 2 adalah, nah di sini berarti adalah hukum Kepler 3 yang bunyinya kuadrat periode suatu planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. Atau secara matematis kita tulis seperti ini. Periode pangkat 2 sebanding dengan jari-jari orbitnya pangkat 3. Nah, di sini kan sudah diketahui ya berapa besar perbandingan jari-jari orbitnya. Nah, maka dapatlah kita tentukan berapa periode satelit tersebut. Maka kita langsung saja masukkan ke persamaan besar dari jari-jari orbitnya. Karena kita mau nih ya, kita mau menentukan periode Helios 1 banding Helios 2. Nah, di sini R1-nya di sini 4, kemudian R2-nya 9. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita buat seperti ini dalam matematika secara matematis.
Nah, ini kan jadinya kan akar 4/9 pangkat 3 ya kan? Akar, di sini akar. Akar itu kan sama saja dengan 3/2. Nah, 3/2. Supaya mudah, ini kalau untuk perhitungan matematikanya, ini banyak jalan menuju Roma ya. Hanya saya pilih cara seperti ini supaya lebih mudah mendapatkan hasilnya. Nah, mau kamu pangkatkan dulu semuanya, ini boleh, tapi saya lebih pilih cara yang ini supaya lebih mudah. Nah, ini berarti kan dikalikan. Nah, 3/2 dikali 2 jadi sisa 2 ya kan? Ini kan pangkatnya dikalikan, jadi 2 dikali 3 kan 6, 6 dibagi 2 itu 3. Oke, salah sebut tadi. Nah, jadi seperti ini. Nah, yang ini juga kan jadi sama-sama pangkat 3. 2 di pangkat 3 kan jadikan 8. 3 di pangkat 3 jadinya 27. Maka periode 1 banding periode Helios 2 itu adalah 8/27. Jadi jawabannya C. Oke, untuk soal nomor 5 ini adalah soal tentang konsep usaha. Nah, yang perlu kalian perhatikan di soal ini ada seorang ibu mendorong troli. Disajikan data-data tentang masa, gaya, dan waktunya seperti pada tabel berikut. Kemudian tentukan urutan usaha mulai dari yang terkecil. Nah, datanya seperti ini. Gaya ada. Nah, kalau kita bicara usaha, perlu kita ingat bahwa hubungan usaha dengan gaya itu adalah W sama dengan F dikali S. Jadi W itu usaha, F adalah gaya, dan S adalah perpindahannya. Perpindahan. Di sini kebetulan nama bendanya adalah troli, berarti perpindahan troli. Namun, data yang disajikan ini hanya gaya, sedangkan perpindahannya belum ada. Tapi di sini ada masa dan waktu. Oh ya, kita ingat bahwa troli yang didorong berarti dia memiliki percepatan, ya kan? Memiliki percepatan. Dengan kecepatan mula-mulanya adalah 0. Berarti troli tersebut melakukan gerak lurus berubah beraturan. Nah, berarti kita perlu S, rumus atau persamaan GLBB yang mengandung perpindahan itu adalah S sama dengan V0 dikali T plus setengah AT kuadrat. Nah, karena V0-nya adalah 0, maka persamaannya menjadi S sama dengan setengah AT kuadrat. Nah, A-nya itu sendiri adalah percepatan, bisa kita gunakan persamaan hukum Newton. Persamaan hukum Newton karena kebetulan di sini masanya diketahui, berarti A itu adalah F per M. Sehingga A-nya kita ganti menjadi seperti ini. Nah, jadi S itu adalah Ft kuadrat per 2M. Nah, jadi kita bisa tentukan S-nya dari persamaan ini. Dengan demikian, kalau kita gabungkan antara persamaan 1 dan 2 ini, maka persamaan usahanya menjadi seperti ini. S-nya kita ganti dengan Ft kuadrat per 2M. Nah, maka usahanya menjadi Ft kuadrat. Nah, Ft-nya dua-duanya kuadrat per 2. Nah, menggunakan persamaan ini kalian carilah nilai usaha dari masing-masing data yang disajikan.
Oke, kita hitung W data pertama. F-nya 25. Kemudian T-nya 4 per 2 dikali masanya 40. Sehingga didapatlah 125 Joule. Kemudian W data kedua. F-nya 30. T-nya 2. M-nya 30. Nah, sehingga W-nya menjadi 60 Joule. Demikian pula pada data ketiga. F-nya 20. T-nya 10. M-nya 25, sehingga kita dapat 800 Joule. Dan usaha untuk data keempat, F-nya 10, T-nya 5, M-nya 50, didapatlah 25 Joule. Nah, di sini berarti kamu sudah bisa mengurutkan berapa yang mana paling kecil. Nah, jadi urutan data dari yang terkecil berarti adalah W4, W2, W1, dan W3. Berarti jawabannya adalah 4, 2, 1, dan 3. Jadi option yang benar adalah E.